Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Cindy Aulia Rahmani. Saat ini saya sedang menempuh pendidikan di UIN Sunan Gunung Jati Bandung, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, program studi bimbingan dan konseling Islam. Nah, tepatnya saya sekarang ada di semester 5. Nah, teman-teman, insya Allah dalam waktu kurang lebih 20 menit ke depan kita akan sama-sama membahas mengenai pentingnya komunikasi asertif. Teman-teman, sebelum kita membahas mengenai lebih lanjut mengenai komunikasi asertif sendiri, di sini kita akan coba untuk mengulik terlebih dahulu tentang komunikasi. Nah, komunikasi merupakan satu hal yang sudah pasti terjadi ya di diri kita sendiri gitu. Mau itu dengan siapapun, mau dimanapun, mau kapanpun, kita pasti berkomunikasi, baik itu dengan orang lain ataupun dengan diri sendiri. Nah, di sini ada beberapa pengertian menurut para ahli mengenai komunikasi. Yang pertama yaitu ada menurut Harjana. Beliau mengemukakan bahwa komunikasi adalah proses menyampaikan pesan dari seseorang kepada orang lain menggunakan media tertentu. Kemudian menurut Kanara, beliau menuturkan bahwa komunikasi adalah proses penyampaian pesan dari seseorang kepada orang lain dengan tujuan untuk mempengaruhi pengetahuan dan juga perilaku seseorang. Nah, berdasarkan pemaparan tersebut, dapat kita simpulkan bahwa komunikasi adalah proses menyampaikan pesan dari satu orang kepada orang lain yang komunikasi itu saling mempengaruhi satu sama lain dan juga bertujuan untuk merubah entah itu perilaku ataupun pengetahuan orang tersebut. Nah, kemudian di sini ada unsur-unsur komunikasi. Yang pertama yaitu ada sumber. Sumber di sini berarti seseorang yang mengirimkan pesan atau biasa disebut dengan komunikator. Kemudian ada pesan. Nah, pesan di sini berarti informasi yang akan kita sampaikan. Kemudian yang ketiga ada juga yang disebut dengan media. Media ini berarti alat yang kita gunakan untuk menyampaikan komunikasi. Dan yang keempat ada unsur penerima. Penerima di sini seseorang yang menerima pesan kita gitu ya, pesan yang kita sampaikan. Kemudian ada juga umpan balik. Nah, umpan balik di sini berarti respon ataupun tanggapan. Contohnya teman-teman, pada saat ini gitu ya, di saat ini juga saya berlaku sebagai berperan gitu ya sebagai komunikator atau seseorang yang menyampaikan pesan. Nah, pesannya ini yang akan saya sampaikan mengenai komunikasi asertif. Nah, kemudian medianya salah satunya menggunakan laptop dan juga PowerPoint ini. Kemudian penerimanya ya teman-teman semua ya di sini. Dan umpan baliknya respon teman-teman tuh, berupa anggukan, kemudian kontak mata yang intens, terus memperhatikan, itu juga merupakan umpan balik. Kemudian ada juga lingkungan. Nah, lingkungan di sini berarti bisa berarti alam gitu ya, kondisi alam dan juga kondisi kitanya sendiri atau kondisi psikologis. Nah, ketika teman-teman berkomunikasi gitu ya, bercerita ataupun melakukan interaksi apapun dengan teman sendiri ataupun dengan keluarga, itu akan sangat dipengaruhi juga oleh lingkungan. Terkadang ketika lingkungan ataupun tempat di mana kita berkomunikasi itu tidak mendukung, itu juga akan berpengaruh terhadap keefektifan selama kita berkomunikasi. Karena contohnya ketika ada bencana ataupun apapun, itu bisa saja kan komunikasi yang kita jalin itu tidak baik gitu. Atau ketika kondisi psikologis kita merasa sedang nggak mood gitu ya, terus ada orang yang ngajak ngobrol atau apapun, kita kadang suka pikiran kemana dan juga tidak terlalu cepat tanggap gitu terhadap obrolan itu. Nah, itu dipengaruhi oleh lingkungan.
Kemudian yang selanjutnya di sini ada fungsi komunikasi. Nah teman-teman, setidaknya ada 3 dari fungsi komunikasi. Yang pertama yaitu untuk diri sendiri. Dengan adanya komunikasi, kita bisa mengungkapkan perasaan dan juga gagasan. Nah, setiap orang itu pasti kan punya pemikirannya masing-masing, punya pendapatnya masing-masing, punya gagasannya masing-masing. Nah, hal tersebut kita tidak bisa saling mengetahui gitu, karena kita tidak bisa membaca isi pikiran orang lain gitu ya. Nah, hal tersebut bisa kita ungkapkan melalui komunikasi. Kemudian yang kedua ada menjelaskan perasaan, pikiran, dan juga perilaku. Ya teman-teman, manusia itu kan sangat unik gitu. Punya emosi yang berbeda-beda, latar belakang yang berbeda-beda, dan juga perilaku yang berbeda-beda. Kadang kita kalau misalkan lagi ngerasa gak enak gitu ya, kadang ada seseorang yang tiba-tiba murung. Menurut kita kan bisa jadi, oh itu kayaknya dia lagi sedih, oh itu kayaknya dia lagi kenapa-napa gitu. Ternyata dia aslinya lagi kecewa sama seseorang gitu. Padahal kita ngiranya yang lain lagi. Nah, hal itu bisa kita ketahui melalui komunikasi gitu. Karena kalau misalkan tidak dikomunikasikan, ya bagaimana kita akan mengetahuinya kan? Kemudian yang ketiga yaitu semakin mengenal diri sendiri. Nah teman-teman, ternyata dalam berkomunikasi itu tidak hanya antara kita dan orang lain, tetapi antara diri kita dengan diri sendiri gitu. Kita dengan diri kita sendiri, atau biasa disebut komunikasi intrapersonal. Nah, kemampuan komunikasi intrapersonal ini ternyata sangat dibutuhkan juga dan sangat penting bagi kita. Dengan komunikasi intrapersonal, kita itu bisa mengetahui sebenarnya apa sih yang aku suka, apa sih yang aku tidak suka gitu. Sebenarnya apa sih minat aku, bakat aku, kemudian juga cita-cita aku atau harapan aku ke depannya. Nah, kita bisa mendapatkan itu dari kemampuan berkomunikasi dengan diri kita sendiri gitu. Terlebih setiap manusia itu kan pasti ada aja gitu ya permasalahannya. Nah, terkadang kita juga merasa ruwet dengan orang lain gitu. Dengan orang lain, dengan diri kita sendiri. Jangankan untuk memahami orang lain, terkadang kita juga kesulitan untuk memahami diri sendiri. Nah, dengan adanya komunikasi intrapersonal ini, kita bisa semakin mengenal diri lebih jauh lagi gitu. Kemudian yang kedua yaitu fungsi komunikasi untuk hubungan dengan orang lain. Nah, teman-teman di sini kan berasal dari daerah yang berbeda ya. Terus sekarang udah saling kenal kan. Nah, cara saling mengenal itu dari berkomunikasi tadi gitu. Karena bagaimana kita mau mengenal kalau kita tidak berkomunikasi terlebih dahulu gitu. Kita tidak bertanya terlebih dahulu. Nah, itu salah satu fungsi dari komunikasi gitu. Kita bisa saling mengenal orang lain, kemudian juga saling bertukar pikiran ataupun bisa lebih dekat gitu. Nah, selanjutnya yaitu fungsi komunikasi bagi masyarakat. Salah satu fungsi komunikasi bagi masyarakat ini bisa mempersatukan masyarakat. Karena teman-teman dalam masyarakat itu terkadang selalu ada masalah ataupun ya, permasalahan gitu yang ada di masyarakat. Nah, setiap orang itu kan punya pendapatnya masing-masing. Melalui komunikasi kita bisa mempersatukan masyarakat itu. Jangankan di ruang lingkup masyarakat yang lebih luas. Contohnya teman-teman di pondok gitu ya, di rumah tahfidz. Kadang pernah mengalami ada suatu permasalahan gitu karena kesalahpahaman gitu. Yang satu pengennya ini, yang satu pengennya itu. Nah, itu bisa diselesaikan dengan berkomunikasi tadi gitu. Karena dengan berkomunikasi kita bisa saling bertukar pikiran dan saling bermusyawarah. Akhirnya kita bisa saling bersatu gitu untuk mencapai tujuan yang kita tetapkan. Selanjutnya ada pembahasan mengenai asertif. Teman-teman untuk komunikasi mungkin sudah tidak asing ya di telinga gitu. Pasti pernah mendengar gitu atau mungkin sudah mempelajari sebelumnya mengenai komunikasi. Nah, selanjutnya ada pembahasan mengenai asertif. Sebelumnya ada yang pernah mendengar
positif. Nah, asertif dikatakan yaitu sebagai menyatakan sesuatu dengan terus terang, jujur, dan juga bersifat positif. Tadi kan kita sudah bahas mengenai komunikasi antara menyampaikan pesan gitu dari seseorang ke orang lain. Nah, asertif ini berarti menyatakan sesuatu dengan jujur dan juga bersifat positif. Nah, apa sih yang dimaksud dengan bersifat positif ini? Ini ada di pengertian selanjutnya, yaitu mengenai pengertian komunikasi asertif. Jadi komunikasi asertif adalah kemampuan kita untuk menyampaikan perasaan kita, menyampaikan keinginan kita, dan juga menyampaikan pikiran kita melalui bahasa yang positif atau tidak bertujuan untuk menyakiti orang lain. Nah, kita dengan berkomunikasi asertif, kita bisa tetap menjaga hak dan juga menghargai orang lain. Jadi kita tetap bisa menyampaikan apa yang kita rasakan dan kita juga tetap menghargai orang lain gitu. Karena teman-teman, setiap orang itu kan pasti punya egonya masing-masing, punya keinginannya masing-masing. Dan terkadang bagi orang-orang yang people pleaser atau seseorang yang selalu mengalah, memendam, itu terkadang ya udahlah ngalah aja gitu. Ya udah deh ngikut aja. Padahal kita juga sama ya punya keinginan gitu, yang bisa jadi keinginan kita itu layak kok dipertimbangkan gitu. Nah, kemudian setiap orang itu membutuhkan rasa dihargai, rasa untuk diterima gitu. Dan itu masuk kepada kebutuhan setiap orang gitu. Karena kebutuhan manusia ini tidak hanya sebatas pada makanan, sandang, pangan ataupun papan, tetapi ada juga kebutuhan psikologis. Kebutuhan psikologis ini salah satunya ketika kita merasa dihargai, kita merasa aman, kita merasa nyaman. Itu juga salah satu dari kebutuhan kita itu. Kita dicintai, kita disayangi oleh orang lain, itu juga salah satu bentuk kebutuhan kita gitu. Salah satu contoh kecilnya, teman-teman ada yang pernah sakit selama di pondok? Ada. Nah, ketika sakit misal, kita tuh nggak ditanya apapun sama orang gitu. Teman-teman suka ngerasa sedih nggak? Kayak ngerasa dibiarin gitu, ngerasa sedih. Nah, itu karena salah satu kebutuhan dasar kita tidak terpenuhi. Kalau misalkan kita lagi sakit kan pengennya kayak, oh aku pengen banget nih diperhatiin, kayak ditanya misalkan kamu sakit apa, kamu mau ditemenin enggak gitu, kamu mau aku bawain makanan enggak. Nah, hal-hal seperti itu juga ternyata masuk kepada kebutuhan kita sebagai manusia gitu. Makanya ketika kita tidak mendapatkan itu, ya kita sedih gitu, karena itu tidak terpenuhi. Nah, kemudian kenapa sih komunikasi asertif ini menjadi sesuatu yang penting? Nah, masih berhubungan dengan kebutuhan kita sebagai manusia, karena dengan komunikasi asertif kita bisa mendapatkan kepercayaan diri, kemudian kita bisa mendapatkan harga diri kita jadi lebih meningkat gitu ya, tidak merasa rendah diri. Kemudian kita juga bisa memahami perasaan diri sendiri dan mendapatkan hormat dari orang lain. Tidak hanya itu, dengan adanya komunikasi asertif ini bisa membuat diri kita lebih stabil emosinya. Bahkan komunikasi asertif ini tidak hanya menguntungkan kita saja gitu, tetapi menguntungkan bagi hubungan kita dengan orang tua, dengan pertemanan, ataupun kelak misalkan antara kita dengan pasangan gitu. Nah, teman-teman, kita itu diciptakan oleh Allah kan mempunyai emosi. Ada emosi marah, ada emosi sedih, kecewa, kemudian bahagia, senang. Nah, ketika kita mempunyai emosi-emosi yang negatif seperti takut, kemudian cemas, khawatir, marah, pokoknya yang negatif-negatif ya. Terus kita lama dipendam, itu lama-lama akan mengendap di dalam tubuh kita. Bahkan itu bisa menggerogoti fisik kita itu, berawal dari emosi tadi. Kalau diibaratkan, kita itu punya sebuah tangki di diri kita tuh, namanya tangki emosi. Tangki emosi ketika
kita misalkan diibaratkan ada dua tangki. Ketika kita marah, kita memilih untuk memendam. Terus si tangki itu maka bertambah kan, karena masuk gitu ya si rasa marah itu dan terpendam. Terus kita merasa sedih dan kita juga tidak mengekspresikan, tidak bercerita, tidak apapun gitu ya, kita pendam sendirian, maka itu akan terus naik lagi gitu, bertambah lagi. Terus kita ngerasa kecewa, ngerasa takut, ngerasa khawatir, ngerasa overthinking nih, itu juga sama, emosi kita si tangkinya akan bertambah. Nah, yang dikhawatirkan ketika semakin bertambah dan si tangki itu bakalan penuh, pasti akan meluber gitu. Dan akibat meluber itu kita bisa bisa tidak terkontrol, bakalan meledak si emosinya. Teman-teman pernah ngeliat gak di sekitar kita ada orang yang pendiam banget gitu, malah terkesan ataupun terkenal tidak pernah marah, tapi sekalinya marah itu benar-benar yang seram banget dan selalu kayak meledak-ledak gitu, ngebanting ini, ngebanting itu, semua bahasa dikeluarin. Nah itu bisa jadi karena tangki emosinya udah penuh banget gitu dan gak pernah dikeluarin. Akhirnya ketika ada satu kejadian yang membuat dia marah, nah dia keluarkan semuanya itu, dan itu cara mengeluarkan emosi yang tidak baik, teman-teman. Nah, melalui komunikasi asertif ini kita bisa mengeluarkan secara perlahan gitu, terkait rasa marah kita, rasa kecewa kita, rasa senang, rasa bahagia, kita ungkapkan itu ke orang lain gitu. Nah, dengan kita mengungkapkan itu bisa menjadi cara agar tangki emosi kita itu tidak langsung penuh gitu dan tidak meluber kemana-mana. Nah, kemudian pembahasan selanjutnya mengenai cara membangun komunikasi asertif. Nah, ada beberapa cara di sini. Yang pertama yaitu menjadi pendengar yang baik. Nah, teman-teman di sini suka ngerasa seneng nggak kalau kita lagi cerita terus kita didengerin sama orang lain? Nah, seneng kan ya? Nah, begitupun orang lain gitu akan sangat senang kalau misalkan ketika berbicara, ketika bercerita, kita perhatikan dia. Nah, dengan kita menjadi pendengar yang baik itu menjadi salah satu cara untuk membangun komunikasi asertif. Kemudian cara yang kedua yaitu berani menyampaikan perbedaan pendapat. Contohnya ketika kita ada satu teman yang mengeluarkan pendapat, pokoknya kita hari ini harus makan sama telur ya, sedangkan kita tuh merasa nggak suka gitu, kayak jenuh lah, ngapain sih telur terus gitu kan. Terus teman-teman pengen ngajuin kita sama ikan aja misalnya, tapi karena ngerasa ragu nanti gimana ya nanti dia bakalan marah nggak ya, nanti gimana ya. Nah, kebanyakan dari seperti itu justru akan membuat kita terbiasa untuk mengalah gitu. Jadi gak apa-apa banget teman-teman, berani aja gitu buat menyampaikan pendapat yang berbeda. Kemudian selanjutnya yaitu menghargai orang lain. Nah, menghargai orang lain terlebih dalam berkomunikasi salah satunya dengan cara kita terus memperhatikan orang lain ketika ada yang berbicara dengan kita, ketika ada yang bercerita dengan kita gitu. Salah satunya melalui kontak mata gitu. Kita terus memperhatikan dia ketika bercerita. Kemudian yang selanjutnya yaitu hindari merasa bersalah. Nah, teman-teman, seringkali kita tuh ngerasa gampil gitu, mudah banget merasa bersalah. Kayak udah ngobrol sama seseorang, kayak nanti dia gimana ya? Ada yang suka ngerasa gitu gak? Kayak nanti gimana ya? Kayaknya aku salah deh ngomong gitu. Kayaknya, nah dari situ justru itu dalam beberapa hal tidak selalu baik gitu kita merasa bersalah tuh. Selama kita berada di jalan yang benar dan menurut kita itu hal yang benar, ya nggak apa-apa gitu. Kita terkadang kita tuh terus memikirkan perasaan orang lain, tapi orang lain juga gak mikirin gitu perasaan kita. Nah, jangan sampai seperti itu ya teman-teman. Kemudian
Yang selanjutnya yaitu hindari menggunakan kalimat yang agresif. Karena komunikasi asertif ini kan komunikasi yang menggunakan bahasa yang positif. Jadi kita sebisa mungkin jangan menggunakan kata-kata yang agresif gitu. Kata-kata yang agresif itu contohnya ketika misalkan teman-teman hari ini bagian tiket, terus ada yang atau misalkan mengerjakan suatu tugas gitu ya, tiba-tiba teman-teman itu mengerjakan semuanya gitu, mengerjakan semuanya sendirian, dan ketika ada yang melaporkan, dia dengan bangganya kayak ini aku yang ngerjain loh gitu. Teman-teman merasa sakit hati nggak kalau gitu ya? Merasa sakit hati ya. Nah, ketika kita merasa sakit hati, hindari kalimat ya, kamu itu jahat banget sih sama aku. Nah, dengan kalimat kamu itu jahat banget sih sama aku, justru orang itu nggak akan ngerasa respect ke kita, nggak akan ngerasa peduli gitu sama kita. Justru orang itu kayak ya udah sih gitu, yang penting aku menang gitu, ibaratnya gitu ya. Tapi ungkapkan dengan kalimat yang positif. Jadi ketika kita marah, ketika kita kecewa sama orang, jangan mengungkapkan dengan kalimat kamu itu jahat banget sih, kamu itu gini banget, kamu itu gitu banget. Sebaliknya menggunakan I statement atau menggunakan kalimat saya. Ketika kita disakiti, jangan kamu nyakiti aku banget gitu, tapi balikan, aku ngerasa sedih banget nih karena ucapan kamu tadi yang nyelekit banget. Aku ngerasa kecewa banget soalnya kamu nggak ngajak aku misalkan, atau aku ngerasa khawatir banget sama kamu gitu ya. Jangan mengungkapkan dengan kalimat yang agresif atau dengan kalimat kamu gitu. Karena kalau misalkan kita melontarkannya dengan kalimat yang agresif atau contohnya tadi ya seperti kamu gitu, orang tersebut justru akan merasa kayak apa sih gitu. Dan mereka pun akan merasa bukan jadi merasa bersalah gitu, tapi justru mereka akan merasa kayak ya udah gitu, nggak akan peduli juga ke kita gitu. Kemudian yang selanjutnya yaitu berani menolak dengan sopan. Nah teman-teman, terkadang kita itu sungkan gitu buat menolak seseorang. Contohnya ketika ada yang ngajak kemana gitu keluar, padahal kita juga masih butuh waktu untuk diri sendiri, masih butuh waktu untuk menghafal gitu. Tapi ada orang lain yang tiba-tiba aku mau cerita yuk, atau aku mau apa yuk, terus kita sungkan gitu buat nolak. Nah kita harus belajar berani untuk menolak gitu, tapi dengan bahasa yang sopan gitu, enggak tiba-tiba kayak gak mau aku mau ini, tapi ungkapkan dengan baik gitu, kayak maaf ya sekarang aku lagi fokus dulu buat menghafal, mungkin 2 jam lagi kita bisa untuk bercerita gitu. Kemudian yang selanjutnya yaitu berani mengakui kesalahan dan juga meminta maaf. Nah kita jangan merasa karena tadi ada salah satu cara yaitu hindari merasa bersalah. Nah ketika kita salah ya kita akui itu gitu, dan kita meminta maaf kepada orang lain gitu. Salah satu kunci ketika kita berkomunikasi ataupun kita menjalin interaksi dengan orang lain kan ada kata terima kasih, maaf, dan juga tolong gitu. Nah selalu gunakan kata tersebut karena orang lain juga akan merasa dihargai ketika kita mengucapkan kata tersebut. Nah jadi teman-teman, dari pembahasan barusan dapat kita simpulkan bahwa komunikasi asertif adalah kemampuan untuk mengkomunikasikan apa yang kita inginkan, apa yang kita pikirkan, dan juga apa yang kita rasakan kepada orang lain dengan kalimat yang positif ataupun dengan tetap jujur gitu, dan tidak menyakiti hak ataupun perasaan orang lain. Kemudian dengan adanya komunikasi asertif ini bisa menjadikan kita lebih stabil emosinya, lebih terhindar dari stres gitu, ataupun lebih percaya diri gitu, dan mempunyai harga diri yang tinggi. Nah cara membangun komunikasi asertif tadi salah satunya yaitu dengan menjadi pendengar yang baik, kemudian berani mengemukakan pendapat,
bersikap tentunya dengan sopan dan juga tidak melontarkan kalimat agresif. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi saya sendiri yang menyampaikan, dan mohon maaf bila ada perkataan ataupun segala sesuatunya yang kurang berkenan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.